Hai, bagi kalian penikmat alur film, kami punya karya sebuah review alur film. Sebagai rekomendasi film berkualitas segala genre, action, komedi, romance, film perang, dan kisah nyata, hingga film skifi. Nah, jika kalian tertarik, bisa gabung dan dukung channel kami, yaitu ABP Movie. Di sini, ABP Movie akan mereview segala alur film secara utuh yang akan menemani waktu luang kalian. Langsung saja cek channel kami, ABP Movie. Linknya ada di deskripsi ya. Salam ABP Movie. Haruskah PSG menjual Mbappe selama jendela transfer Januari? Agustus lalu, Real Madrid dikabarkan telah mengajukan tawaran besar untuk superstar Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Tetapi klub Prancis itu tidak pernah merespons dan Mbappe tetap bertahan di klub tersebut. Sekarang, dengan jendela transfer Januari yang semakin dekat, orang harus bertanya-tanya apakah Madrid akan membuat langkah yang lain untuk pemain yang sangat mereka dambakan. Betapapun bodohnya membelanjakan sejumlah uang untuk pemain yang kontraknya akan habis dalam 5 bulan dan kemungkinan besar akan bergabung dengan klub Anda dengan status bebas transfer di musim panas, sama bodohnya dengan menawar 200 juta euro untuk pemain yang sama dengan 10 bulan dalam kontraknya yang dilakukan Madrid musim panas lalu. Tidak mungkin Madrid akan menawarkan uang sebanyak itu sekarang. Tapi jika mereka menawarkan PSG 50 juta euro atau bahkan 30 juta euro, haruskah mereka mengambilnya? Namun mengingat cara PSG tampil musim ini, hal-hal tidak benar-benar cocok antara Mbappe, Neymar Junior dan juga Lionel Messi. Apakah manajer Mauricio Pochettino yang harus disalahkan atau para pemain itu sendiri? Para penggemar belum disuguhi jenis sepak bola yang mendebarkan. Dengan demikian, apakah ada skenario di mana PSG menjual Mbappe ke Madrid dan PSG menginvestasikan kembali uang itu untuk mengontrak pemain baru seperti Aurelien dari AS Monaco, Tchouaméni untuk meningkatkan lini tengahnya? Musim ini, Mbappe telah mencatatkan 7 gol dan 11 assist yang impresif baik di Liga 1 maupun Liga Champions. Produksi semacam itu akan terlewatkan, tetapi mungkinkah lebih baik bagi klub yang bergerak maju untuk menyingkirkan drama dan benar-benar mendapatkan sesuatu untuk pemain internasional Prancis daripada kehilangan dia ke rival Eropa dengan status bebas transfer? Legenda PSG minta Ramos ambil kursi kapten di PSG. Tampaknya mantan kapten Real Madrid Sergio Ramos berada di ambang kembali ke lapangan untuk debut bersama dengan Paris Saint-Germain. Kedatangan pemain berusia 35 tahun itu tidak bisa datang pada waktu yang tepat mengingat performa Presnel Kimpembe. Namun pakar sepak bola Prancis Jérôme Rotten mengatakan bahwasanya Rotten Saint-Blom, Ramos seharusnya tidak hanya mengambil alih untuk pemain internasional Prancis, tetapi juga peran kapten dari Marquinhos. Sergio Ramos tentu saja dia akan menjadi pemimpin PSG yang sebenarnya, dan saya akan melangkah lebih jauh lagi, dia harus menjadi kapten PSG. Saya yakin kehadirannya akan membuat Kimpembe yang saat ini benar-benar ragu. Dia juga akan memberikan bobot yang lebih sedikit daripada Marquinhos. Dia telah memenangkan segalanya, dia sudah mengetahui segalanya. Marquinhos mengambil alih peran kapten dari Thiago Silva setelah bek veteran itu pergi ke Chelsea FC pada tahun 2020. Meskipun demikian, tampaknya Rotten tidak menjual pemain berusia 27 tahun itu sebagai pemimpin. Marquinhos, dia kehilangan sesuatu. Dia bukan pemimpin sebenarnya dari tim ini. Saya tidak ingin mengecilkan apa yang telah dilakukan Marquinhos karena dia sudah melakukan banyak hal untuk PSG. Dia benar-benar berteriak, tapi itu tidak cukup. Dia tidak dihormati sebagaimana seharusnya. Para pemain tidak perlu mendengarkannya. Perlu ada relay untuk pelatih. Pelatih sudah cukup untuk memikul tanggung jawab seperti itu. Dan saya pikir Ramos bisa menjadi estafet yang sempurna untuk Pochettino. Messi tebar senyum di latihan Argentina, PSG kena ledek. Lionel Messi absen di 2 laga terakhir Paris Saint-Germain. Di sisi lain, Messi tampak menikmati sesi latihannya di timnas Argentina dan dikabarkan siap main. Messi tidak bisa tampil dalam 2 laga terakhir PSG, yakni lawan RB Leipzig di Liga Champions dan di Liga 1 lawan Bordeaux akibat masalah lutut dan juga hamstring. Hal itu pula yang lantas bikin PSG sebenarnya merasa keberatan ketika Lionel Messi harus memenuhi panggilan dari timnas Argentina. Kami tidak setuju melepas pemain yang belum fit dan masih memulihkan diri untuk gabung ke timnas. Itu tidak masuk akal dan situasi macam ini perlu dibahas dengan FIFA.
kata Direktur Olahraga PSG Leonardo seperti dikutip dari RT.com. Pada akhirnya, PSG tetap harus melepas Messi sebelum meninggalkan kota Paris untuk memenuhi panggilan timnas. Messi kabarnya berfoto di depan Menara Eiffel, ekspresi muramnya jadi pembahasan. Gembira sekali ya, tulis Moises Loren, reporter Spanyol dari ESPN dengan satir. Di sesi latihan timnas Argentina, Lionel Messi bukan cuma tebar senyuman dalam sesi latihan. Ex-bintang Barcelona itu bahkan dikabarkan siap main lawan Uruguay pada pekan ini dan kemudian lawan Brasil awal pekan depan. Situasi itu sontak bikin PSG kena olok-olok di media sosial. Tak sedikit yang mengatakan bahwasanya main di PSG bagaikan liburan santai dan jadi tempat latihan buat Messi. Ada pula yang menyebutkan bahwasanya Neymar pun pernah beberapa kali melakukan hal serupa dengan Messi di PSG dan tidak pernah kena hukuman. PSG tertarik rekrut gelandang Sporting CP, siapakah itu? Paris Saint-Germain ingin memperkuat lini tengah mereka pada jendela Januari ini dan klub ibu kota itu mungkin mencari target yang dapat memantapkan dirinya sebagai gelandang bertahan awal. Pekan lalu, sebuah laporan dari Ojogo muncul bahwa tim Ligue 1 mengincar gelandang Sporting CP, João Palhinha. Sekarang tampaknya ada beberapa kaki untuk laporan ini. Outlet media Portugal lainnya, Record, telah mengonfirmasi ketertarikan raksasa Perancis pada laporan tersebut. Laporan tersebut merinci bahwasanya tawaran konkret bisa tiba di meja selama jendela transfer musim dingin. Ketika datang ke potensi biaya gelandang, Record menunjukkan bahwasanya klub Portugal tidak akan pernah membuka dialog di bawah 40 juta euro. Sepertinya Sporting menginginkan jumlah yang mendekati klausul pelepasannya, yaitu 60 juta euro. Adapun pemain, laporan itu menambahkan bahwasanya Palhinha merasa baik di Sporting, tetapi mengakui bahwasanya tujuan jangka menengahnya adalah untuk membuat lompatan kualitatif ke klub lain ketika PSG dan juga klub Liga Premier yang tidak disebutkan namanya menyatakan minatnya.